calon pedagingnya. Ini ada 2 ekor kebetulan. Nah ini dia ciri-cirinya itu berbeda, sangat-sangat itu ya spesifik 2 bulan kelincinya. Halo sobat kelinci, bertemu lagi dengan saya Niko di channel Juragan Niko yang selalu membahas dunia perkelincian secara lengkap. Jika ingin tahu update-nya, subscribe di channel Juragan Niko. Udah subscribe? Gue langsung masuk ke konten. Sobat kelinci, bertemu dengan saya lagi Juragan Niko. Di episode kali ini kita akan membahas tentang itu ya, perbedaan itu bibit atau pedaging dari sapian ya. Jadi kriteria sapian umur 2 bulan itu kan itu sobat-sobat kelinci, kalau ternak kelinci itu udah mulai dipilah ya. Ketika umur 2 bulan harus dipilah, itu harus diputuskan apakah anakan tersebut mau jadi bibit unggul atau calon pedagingnya. Ini ada 2 ekor kebetulan. 2 ekor ini itu usia 2 bulan, sama-sama usia 2 bulan dengan induk yang sama. Jadi induknya itu beranak 6, lalu kebetulan juga saya lihat kelaminnya itu 6 ya. Ada 4 betina, 4 jantan ya, 4 jantan 2 betina ya. Yang 2 betina itu kemarin dah laku. Jadi ini review dari jantannya saja ya. Jadi kenapa harga bibit lebih mahal daripada dagingan seperti di episode sebelumnya. Nah ini dia ciri-cirinya itu berbeda, sangat-sangat itu ya spesifik ya. Jadi sangat kelihatan dia dari sini. Nah jadi ini usia 2 bulan kelincinya. Bulan. Nah ini bedanya di besarnya ya. Besarnya sangat berbeda ya. Ini dari besarnya sendiri beda-beda. Kita jejerkan itu beda sekali ya. Besarnya udah beda, bisa lihat di sini tuh. Wah 2 bulan ini pada. Jadi bibit itu diambil dari anakan yang lebih unggul. Jadi ini NZ dulu ya, New Zealand White itu bibitnya seperti ini. Nah dari sini bisa diputuskan. Kalau yang ini nanti untuk pejantan, bisa dijual pejantan seperti pejantan untuk bibit atau di kandang-kandang, karena usia 2 bulan besarnya udah segini tuh. Dia udah memenuhi standar ya dari bentuk tubuhnya. Beda dengan yang satunya ini tuh, berbeda. Oh my god, tuh ya. Ini sangat berbeda ya. Tentu saja ini nanti bisa menjadi calon kandang sobat-sobat kelinci. Itu usia 2 bulan, ini usia 2 bulan, sama-sama jantan. Usia 2 bulan ya. Itu besarnya segini. Coba bayangkan ketika dia udah usia siapan atau usia 7 bulan untuk menjadi jantan, dia besarnya seperti apa ya. Ya mungkin ini kalau ini tidak laku ya, itu jadi pejantan di kandang saya sendiri. Kalau nggak laku ya, jadi misal ini jadi pejantan di kandang saya, yang ini positif, jadi say goodbye ya. Jadi sate kelinci ya, calon kebetulan saya juga nggak berani sembelih ya. Ini calon sate kelinci. Ini juga teman-temannya, mau lihat ke teman-temannya, ini jantan juga. Ini sate kelinci. Ini usia 2 bulan juga. Besarnya beda ya. Di sini ada hitam-hitam, kegelapan, maksudnya nggak kelihatan.
Ini juga sate kelinci, sate. Ada satu ini betina, ini saya sisa. Ini sate kelinci. Nanti saya setor, rencana saya itu setor itu per bulan ya, per minggu, sorry, per minggu itu 5 ekor lah minimal ya, dengan bobot 2,5 kilo, itu usia maksimal 4 bulan ya. Tuh. Ini sangat berbeda, perbedaannya sangat kognitif ya. Betina juga sama, jadi betina dengan yang besar itu segini biasanya. Betina, ini betina jelas. Kalau betina besar segini, ini ada betina lagi ya, jelas ini yang jadi bibit. Misalnya ini betina loh, jadi bibit. Nah ini jelas ini harus disimpan, dikip atau dijual lagi, karena kita sudah menjamin oh ini kualitas udah oke. Jadi saran saya ketika menjual bibit-bibit itu harus harus sesuai. Jangan kecil-kecil dijual bibit, dalam artian masih kecil terus culing atau istilahnya kecil sendiri dijual bibit, itu kasihan yang membeli. Jadi sobat-sobat kelinci atau pemula yang masih istilahnya masih bingung-bingung, ini harus seperti apa kriterianya, seperti ini ya. Jadi ini walaupun ini betina semua, terus ini kecil, ini sate tongseng rica bebas ya. Nah ini dijual bibit karena sudah terbukti dan dijamin ya, dijamin besar. Jadi usia segini itu tak kelihatan pertumbuhannya. Oh ini beda sendiri. Ini saya juga lihat awal-awalnya itu dari 6 bersaudara itu ini paling besar nih dari kecil. Ini awalnya masih kecil, enggak sebesar ini. Awalnya itu masih ini ya. Nah tuh masih kecil ini. Nah ini haikal ini 7, ini banyak banget ini. Enggak kelihatan. Ini tuh tuh. Jam segini menyusui, biasanya banyak yang hijauan aja. Seperti itu. Gak ada anak-anak ini. Nah, jadi ini ya perbedaannya itu dari tipe bodinya itu dia mengisi dari samping berisi, walaupun jantan betina itu berisi, terus dia tidak cacat, dalam artian untuk bibit itu nggak boleh ada cacat. Kaple itu biasanya dari kelebihan protein, faktor pakan, faktor stres, macam-macam ya. Jadi nggak cuma dari bibit aja. Itu terus ini dia untuk ini apa namanya, besarnya ini berisi ya, dari sini sampai belakang ini berisi, belakang berisi, itu bisa dijual bibit, calonnya besar istilahnya. Nah kalau ini jelas ini beda kecil, ini walaupun 2 bulan usianya. Wah tuh yes, 2 kali lipat yes, ini fix langsung sate ya. Jadi sobat-sobat kelinci kalau masih bingung itu seperti ini. Jadi perbedaannya juga dari kepala juga berbeda mereka tuh. Yang ini tuh cenderung runcing kepalanya, kalau ini tuh cenderung besar dia. Runcing besar. Nah, beda ini ya untuk itu ya. Terus pemberian pakan berapa? Nah pemberian pakan itu saya tuh usia segini tuh biasanya untuk per ekor ya itu kisaran 75 gram ya, 50-75 gram saja ya. Lalu untuk kalau besar-besar ini saya biasanya ngasih 100 gram biar cepat gede. Nah nggak apa-apa. Terus usia segini 100 gram, 2 bulan itu sampai siapan ya, 5 bulan itu saya 100 gram. Lalu usia 4 bulan up, 5 bulan 6 bulan itu udah 150 ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan dasar itu, kalau dewasa 100 sampai 150, induk bunting menyusui 200 gram, sapian siapan itu 75 sampai 125. Nah, ya ini tadi di sini ya. Kita saja dari Azolafit ya. Ini hasilnya, hasil full Azolafit sudah terbukti seperti ini ya. Bibitnya tuh yes, terbukti untuk body tipe bodinya itu besar ya, berbeda. Ini jadi sobat-sobat kelinci masih bingung
bisa dilihat sendiri ya perbedaannya. Jantan betina itu yang penting besarnya dulu. Dari kecil udah besar, berarti tipe-tipe yang mau jadi bibit. Ini kalau bibit dijual monggo, untuk dibesarkan sendiri, nambah-nambah indukan juga bisa. Jadi ada solusinya. Kalau bibit pedaging biasanya kalau semakin banyak indukannya semakin untung ya, karena produksi lebih cepat, hasil panen untuk pedaging juga lebih cepat. Jadi sobat-sobat kelinci jangan takut untuk berternak kelinci, yang penting siapkan kandangnya, bibitnya ya, itu sangatlah mudah ya. Kandang, bibit, lahan, lalu modelnya. Karena untuk sekarang itu permintaan daging sangatlah banyak ya. Jadi warung-warung sate itu kadang per hari itu bisa sampai 15 ekor itu minimal ya. Itu permintaan sangat banyak. Kalau istilahnya membuat dagingnya atau bibit dagingnya itu 4 bulan, sedangkan masak, istilahnya yang masak beli sampai masak matang cuma setengah jam ya. Itu makanya kenapa sampai detik ini itu bibit pedaging, lalu untuk dagingan kelinci itu masih kurang ya. Jadi saya juga membuka kemitraan, bibit dari kami monggo, bibit dari teman-teman atau sobat kelinci di daerahnya juga monggo, yang penting akan memakai Azulafit ya. Itu tadi untuk itu ya, sekedar ilmu dikit-dikit ya. Saya juga masih banyak belajar dari para breeder-breeder yang lain juga. Jangan lupa ya untuk like, share, komen, serta subscribe di channel Juragan Niko. Oke, see you di next episode. Bye.